Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Morning, sir. How are you today? Morning, sir. I'm fine. I'm fine. How about you? Okay, I'm fine. Thank you for asking. Let's open our class by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before we start our studying, I will check your attendance list. But in this morning, you look so excited today. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, handsome, beautiful. Saya pengen dengar kata-kata mutiara, kata-kata semangat dari kalian. Ya, nanti saya absen, sekalian beri semangat teman-teman kalian. Oke? Yang pertama, Jayanti Mandasari. Manda, how are you today? I'm fine, sir. I'm fine. So what is your kata-kata spirit untuk hari ini? Saya punya kata-kata spirit. Pakainya bahasa Inggris, Pak. Boleh. Bahasa Inggris. Kata-katanya, if opportunity does not come to you, then create it. Okay. Thank you, Manda. And then for the second is Lutfi Arifatul. Ada? Ada, sir. Yeah. So what is your word for this morning? Don't ever give up. The beginning is always the... Okay, thank you. And then the third is Kevin. And boy ini. Kevin. Hadir, sir. Hadir ya? Hadir. Selalu semangat ini. Semangat terus. Kalau diajar Pak Guru Dehid. Sip. What is your word, Kevin? If we never try, we will never know. Jika kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu. Oh, betul, Pak? Oke, betul. Harus coba-coba ya? Ya, siap. Asalkan coba-coba yang hal-hal baik, jangan coba-coba yang hal-hal negatif. Oke, Kevin, thank you. Kemudian yang selanjutnya Yuki. Yuki mana ini Yuki? Yes, sir. Apa kata-katamu Yuki untuk hari ini? Failures are your best teacher. Learn from them. Artinya kegagalan adalah guru terbaikmu. Belajarlah dari mereka. Oke, thank you. Asal jangan gagal terus ya. Ya, siap, sir. Yang selanjutnya siapa ini? Evi Sitorus ada? Ada, sir. Ya. Apa kata-katamu hari ini, Vi? Semangat selalu ya. Make us right. Oke. Good. Kemudian yang selanjutnya ada siapa nih? Yang belum dipanggil siapa nih? Saya, sir. Yuli. Ya, Yuli. Apa kata-katamu, Yul, untuk hari ini? Semangat terus ya.
Siap, Sir. Kata-katanya, when you want to give up, look at back and then see how far you have climbed to reach your goals. Artinya, ketika kamu ingin menyerah, lihatlah ke belakang dan kemudian ketahui seberapa jauh kamu telah berusaha untuk meraih tujuanmu. Oke, thank you. Harus lihat spion ini biar kelihatan yang di belakang. Kemudian Sela. Sela hari ini hadir enggak nih? Sela. Halo, Yes, sir. Sela. Ada ya? Mana nih wajah cantiknya? Wih, cantik. Kata-katamu hari ini apa, Sel? Apa ya, Sir? Never lose your hope because it is to achieve your all dreams. Artinya apa coba? Saya pengen- Artinya, jangan pernah kehilangan harapan karena itu semua untuk kunci untuk mencapai keberhasilan, Sir. Oke. Bukan kunci rumah ya? Sir, Ya, oke. Saya kira sudah semuanya ya. Nggak ada yang belum dipanggil kan ya? Oke. Untuk hari ini, for this morning, kita belajar lagi tentang teks. Mungkin di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar beberapa teks, yaitu ada naratif teks, recount teks, dan non-semen minggu kemarin ya. Untuk minggu ini, hari ini kita juga belajar teks kembali. Ini insya Allah minggu-minggu yang terakhir, pelajaran terakhir. Sebelumnya, ini saya mau ingat kembali nih. Saya main flashback ke minggu-minggu yang lalu. Ada yang masih ingat tentang naratif teks? Apa itu naratif teks? saya, Sir. Ya, Sela. Apa, Sel? Wait a minute, Sir. Narrative text is a type of text that tells a series of events in a chronological or interconnected system. It is generally imaginative, aka not real or in the form of the imagination of the author. That's it, sir. Okay, thank you. Very good for Sela. And then yang selanjutnya, Bapak masih ingat itu kita pernah belajar recount text. Recount text, ada yang masih ingat nggak nih recount text? Yuk, ada yang masih ingat nggak nih recount text? Yo, siapa yo? Saya. Siapa nih? Evi ya? Ya, Pak. Nah, Evi mana wajahnya, Evi? Wajah cantikmu. Ini kan beautiful. Apa, Vi? Recount text. Sebentar ya, Pak. Recount text is a type of text that tells about a story, action, or activity. Usually, recount text retells an event or experience that happened in the past. Dah, gitu? Thank you. Sepertinya sih Evi. udah. Nah, ingatannya masih bagus ini, Evi. Belajar terus ya, Vi ya? Iya, kalau gurunya kayak Pak Guru ya belajar terus, Pak. Oke, thank you. Kemudian yang selanjutnya ini baru minggu kemarin kita belajar apa ya? Announcement. Ada yang masih ingat nih? Ada yang masih ingat announcement?
Saya, Sir. Siapa ini? Lutfi. Wajahnya semangat sekali ini. Apa itu what is announcement? Bentar, Sir. Ya, buka dulu bukunya. Announcement text is an announcement that serves to inform others about an important information. Usually, announcement text can be found in public places such as school, hospital, or station. Gitu, Sir. Oke, thank you very much for your answer. Oke, dari minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tadi yang sudah dijawab oleh teman-teman kalian, yaitu narrative text, recount text, kemudian yang terakhir itu announcement. Nah, apa materi pada hari ini? Nah, ini Bapak share screen dulu. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Sir. Ya, sudah kelihatan ya. Iya, untuk hari ini kita belajar spoof text. Ada yang pernah dengar nggak nih spoof text? Belum pernah, Sir. Belum pernah ya? Belum, Sir. Oke, hari ini kita belajar tentang spoof text. What is spoof text? What is spoof? Spoof text. Spoof is a text in English which at the end of the text gives a surprise and a funny ending. Jadi, apa itu spoof text? Pada dasarnya, teks ini termasuk ke dalam golongan narasi. Seperti yang sudah tadi Bapak bilang itu tentang narrative text dan recount text. Tetapi spoof text ini merupakan cerita yang memiliki keunikan sendiri. Unik. Seperti siapa? Seperti Pak Guru. Dibilang unik. Oke. Keunikan sendiri. Beda dengan cerita yang lain. Spoof text pasti memiliki twist yang dapat membuat orang tertawa terpinggal-pinggal. Terpinggal-pinggal. Spoof text biasanya ditulis seakan sedang menceritakan kejadian pribadi yang lucu dan telah terjadi di masa lalu. Kayak kalian mungkin pernah bermain dengan teman-teman kalian, pernah bermain dengan keluarga kalian, kemudian punya cerita yang lucu. Tuh, adegan lucu di dalam spoof text ini memiliki unsur tidak terduga dan membuat orang kaget hingga tertawa. Di Indonesia, ini di Indonesia nih, mungkin spoof text ini mirip sekali dengan naskah stand up komedi, di mana naratif yang tertulis berunsur humor dan seakan-akan sedang menceritakan hal yang lalu. Mungkin kalian pernah nonton apa tuh? Stand up comedy. Ya, pernah ya? Pernah lah, masa enggak? Saya yakin pernah. Kemudian purpose. The purpose of the spoof text of a spoof is to provide a joke and humor to the reader. Jadi spoof text ini bertujuan untuk memberikan apa ya? Memberikan lelucon, memberikan hiburan kepada si pembaca. Gitu kira-kira.
Kemudian structure of the spoof text. Ini mungkin agak sama dengan recount text, tapi di terakhir atau paragraf yang terakhir itu beda. Yang dimana di recount text itu bedalah dengan spoof text ini. Untuk yang pertama, structure of the spoof text yaitu ada orientation. Ini orientation biasanya terdapat di paragraf pertama. Orientation is the opening in the spoof text, contains settings and the character introduction. Ini spoof text. Yang pertama orientation atau orientasi tertulis sebagai pembuka pada bagian ini. Kalian diminta untuk memperkenalkan cerita apa yang kamu buat gitu. Seperti latar tempat atau waktu di mana cerita ini berlangsung, karakter utamanya, dan juga alur dari ceritanya. Kemudian yang kedua ada event. Ini kan sama ya kayak recount text gitu ya. Event is the middle part of spoof which tell the connecting events. Event ini biasanya di tengah-tengah. Setelah orientation, kalian bisa masuk ke bagian event atau peristiwa. Bagian ini ditulis untuk memaparkan bagian inti atau kejadian dari peristiwanya. Tetapi pada bagian ini lebih baik kalian menulisnya seakan peristiwanya terjadi sesuai keinginan kamu dan berjalan dengan sewajar agar pembaca tidak mendapatkan prediksi apa yang terjadi. Biasanya bagian ini ditulis secara kronologis dari yang terjadi paling awal sampai akhir, sehingga pembaca dapat mengerti ceritanya dengan baik. Jadi nanti pembaca itu tidak menduga di akhir paragraf itu. Gitu ya. Kemudian yang terakhir ini ada twist. Ini pancolannya ada di sini biasanya. Twist is the most important part of spoof text. The twist contains the closing of the story with a predictable, even and funny ending. Nah, di sini ini paling muncul lah. Karena tujuan spoof text ya di twist ini, di akhir ini. Kita sekarang memasuki hal yang membuat tulisan ini menjadi spoof text, yaitu bagian twist ya. Merupakan bagian yang seharusnya tidak dapat ditebak oleh pembaca dan membuat mereka tertawa. Twist ditempatkan di bagian terakhir, paling akhir, agar menimbulkan efek shock, kaget, yang terduga, dan nanti akan terjadi lucu di para pembacanya itu. Ya, gitu ya. Untuk structure, ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada ya? Bapak lanjut ya. Oke. Untuk ciri-ciri spoof text ya. Yang selanjutnya ini ciri-ciri spoof text. Spoof text ini ya yang mungkin yang paling penting ya ini. Focusing on the things, using past tense, using action verb. Gitu. Ini ciri-cirinya yang paling penting. Focusing on the thing in spoof text, the focus in a character, can be person, or animal, or the other. Jadi ini fokus sama thing-nya tersebut, kayak karakter,
person, animal gitu ya. Fokus. Kemudian yang B ini using past tense. Spoof text uses past tense because it has text story. Jadi ya kayak recount text ya. Ini cerita, kita menceritakan cerita yang sudah lampau, sudah terjadi dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita. Kemudian using action verb. Spoof text uses active verb. For example, add, kick, took, and etc. Kalian, saya Bapak yakin kalian sudah paham. Yang terakhir ini ada contohnya. Bapak, ini ada contohnya nih. Contoh spoof text. Lonely, broke, desperate for any form of company. Telephoned the basic hotline to find out what is the future would be. Mungkin paragraf yang kedua yaitu if-nya is personal, physique, adventure him. You are going to meet a beautiful young girl who will want to know everything about you. The work was tried and said. That was great. Where will I find basic advisor him? You are going to meet a beautiful young girl who will want to know everything about you. The work was tried and said. That was great. Where will I meet her? At work? At party? And then dia bilang, yang terakhir ini, no, says the physic. In biology class. Gitu. Jadi ini ceritanya yang paragraf pertama ini, seekor katak yang kesepian sangat membutuhkan teman dalam bentuk apapun. Kemudian dia si katak ini menelpon hotline psikis untuk mencari tahu seperti apa masa depannya. Dia nggak tahu masa depannya. Kemudian yang paragraf yang kedua ini, penasehat psikis pribadinya si katak ini. Kamu akan bertemu dengan seseorang gadis muda yang cantik, yang ingin tahu segalanya tentang kamu. Kemudian katak itu sangat senang, dan berkata, bagus sekali, di mana saya akan bertemu dengannya. Tanya si katak itu. Di tempat kerja atau di pesta. Kemudian yang twistnya ini, yang pancolannya kalau kita bilang itu, tidak kata si psikis tadi itu. Dia bilang di kelas biologi. Ini kan lucu ya, untuk di kuisnya itu kan lucu. Dari yang pertama menjelaskan tentang orientation, kemudian yang kedua ini event, paragraf yang ketiga juga event juga, kemudian yang keempat ini si twistnya itu, leluconnya tadi. Barangnya kalau kalau stand up comedy itu ya gongnya yang bisa kita bilang gongnya. Oke, semuanya paham? Ada yang ditanyakan? Paham, Ustaz. Paham ya? Yang selanjutnya Bapak ada ini. Ada kuisis seperti biasanya kayak minggu-minggu kemarin. Kuisis ini. Disiapkan ya kuisisnya ya.
Nih, masuk ke kuisis, HP-nya bisa nggak? Bentar. Lanjutin ini. Berapa soal, Pak? Dikit aja, 5 pertanyaan. Nggak panjang-panjang. Saya baik kok sama kalian. I'm good with you. Nih, kodenya nih. Sudah? Nggak kelihatan kan nih kodenya nih? Yuk masuk ya. Bapak sambil minum dulu. Udah masuk? Dah. Nah, mulai ya. Udah masuk semua? Belum, Sir. Ini udah mulai nih. Lah, Bapak kasih nilai A kalau yang satu nih. Kalau offline, Bapak kasih susu nanti. Tapi ini karena online, Bapak kasih nilai A untuk yang nomor 1. Bentar, Sir, sinyalnya susah.
Ini sudah? Oke. Tadi yang nomor 1 siapa ini? Jayanti nih. Jayanti nih. Saya kasih nilai A ini untuk Jayanti. Ya. Mungkin gitu for this morning. Kalau if you have any question, nanti bisa hubungi Bapak lewat WhatsApp ya. Lewat WhatsApp grup bisa, ataupun nanti ketika offline nanti bisa tanya-tanyakan lagi yang belum paham tentang spoke text ini. Terima kasih untuk hari ini. Let's close our class by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.